Yo guys, balik lagi sama gue di channel Brandon Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputaran Bitcoin, teman-teman. Jadi ini di hari Minggu gue baru kelar ya untuk beraktivitas segala macam. Sekarang baru aja sampai rumah ya, beres-beres segala macam, baru sempet bikin video, teman-teman, sekali lagi ya. Jadi memang mungkin kadang ada yang nanyain kok kadang-kadang suka telat upload videonya. Ya memang nggak cuman urusin YouTube doang gitu. Kadang ya ada urusan lain juga ya, kemudian nggak selalu pantengin YouTube juga kan, ada waktu untuk jalan sama teman sama keluarga juga gitu guys ya. Jadi ya spend waktu lah, nggak cuma ngeliatin market terus gitu. Oke, jadi kemarin juga sudah saya sampaikan update mengenai Bitcoin ya. Jadi lanjut aja. Untuk yang belum tahu, biasanya saya memang mengupdate untuk USDT dominance dan Bitcoin dominance dulu untuk di awal video. Jadi memang itu bukan koin ya, itu dominasi yang adanya itu berupa persentase. Nggak ada harga dolarnya karena memang mereka itu bukanlah koin. Jadi disclaimer itu dulu ya, masih banyak banget yang nggak paham gitu USD dominance, Bitcoin dominance kok nggak ada kok nggak ada harga dolarnya, kok cuman persentase gitu ya. Jadi memang dominasi itu bukan koin. Oke guys ya, jadi sampai situ semoga lebih paham gitu ya. Oke, jadi terakhir kali kita bahas untuk USDT dominance ya. Jadi ketika dia melakukan koreksi sampai di box warna orange bawah ini di sekitar 6,29%, kemudian dia nge-spike, lanjutin koreksi ini sampai 6,61%. Maka kemarin juga sudah saya ambil dari Fibonacci ya, retracement dari swing low di sini ke swing high yang di sini, teman-teman. Maka yes, dia ketahan di antara box warna hijau ini, itu di retracement 0,6 sampai 0,5, itu di sekitaran 6,4 sampai 6,45%. Dia ketahan di situ, kemudian mengalami pemantulan, and then yes, bahkan mampu nge-spike atau ngelewatin di highest area terakhirnya. Ini di sini, teman-teman tuh. Ya, dia sempat nge-spike, ngelewatin nih breakout ya, sempat struggling juga, kemudian breakout lanjut langsung dibanting lagi atau drop lagi, nggak mampu gitu ya mempertahankan levelnya gitu ya. Di atas area highest terakhirnya di kisaran 6,62 sampai 6,64%. Di atas itu dia cuma nge-spike sebentar, kemudian drop lagi. Jadi bisa dibilang juga ini seperti false break ya. Jadi cuma sesaat doang, teman-teman. Nah, ini juga kita bisa bilang seperti false break. Kemudian dia drop dan sekarang ketahan kembali ya di area terakhir kali dia mengalami kenaikan yang signifikan. Di area sini itu di sekitar 6,4%-an. Jadi kalau misalkan area sini itu merupakan area krusial lah untuk si USDT dominance. Jadi kalau misalkan dari area sini dia mampu bertahan dan melanjutkan kenaikannya, at least testing kembali di highest area terakhirnya di atas sekitaran 6,6%-an, ya ini pertanda kurang bagus untuk Bitcoinnya. Jadi hal seperti ini yang benar-benar perlu diwaspadai ya, teman-teman. Jadi ini area terakhir kali dia melakukan penguatan yang lumayan. Tapi kalau misalkan area sini, let's say dia malah gagal maintain ya, kemudian dia melanjutkan penurunannya, di sini dia melanjutkan penurunannya, at least dia bakalan testing kembali next target di kisaran box warna orange ini ya, di sekitar 6,29% sampai 6,33%. Jadi palingan ini adalah key level untuk saat ini, dia benar-benar berada di tengah-tengah gitu ya, teman-teman, setelah mengalami penurunan dari semenjak dia false break gitu ya. Jadi palingan itu dulu aja yang benar-benar perlu diperhatikan buat teman-teman sekalian ya. Tuh kita bisa lihat beberapa kali ini mampu juga dipertahankan ya level area ini. Jadi palingan ini benar-benar jadi key levelnya untuk si USD dominance. Plus juga besok itu udah mulai hari Senin lagi. Jadi memang aktivitas market itu lebih lagi tuh dibandingin Sabtu dan Minggu ya, tentunya untuk berhati-hati aja. Jadi memang USD dominance itu berkebalikan biasanya dengan pergerakan si Bitcoin. Next ini untuk Bitcoin dominance, dominasi Bitcoin ini sangat-sangat berpengaruh untuk altcoinnya ya. Jadi memang terakhir kali ketika dia drop, adanya potensi dia visit lagi di loss area terakhirnya di kisaran 42,69% ya, ketika dia sudah nge-spike naik di sini kena reject. Kemudian area yang sama perlu sekali diperhatikan di sini tuh. Ya, sudah saya tandain kemarin, and then di sini dia gagal maintain, malah dia drop lagi lebih signifikan ke next target, bahkan di box warna hijau ini di sekitaran 42,3%-an, sekitar area situ. Jadi kita bisa lihat untuk altcoin itu lumayan, seperti Cardano dan lain sebagainya itu naiknya lumayan karena dominasi dari si Bitcoin itu mengalami pelemahan. Jadi palingan untuk area krusial masih di sekitar 42,1, 42,3% untuk si Bitcoin dominance. Jadi let's say dia masih drop sedikit lagi ya, ini perlu sekali diperhatikan karena terakhir kali ini sempat nge-spike tinggi di kisaran area situ. Jadi let's say kalau misalkan di area yang sama dia mendapati reaksi untuk rebound ya, nah ini nggak bagus untuk altcoinnya. Jadi benar-benar perlu diperhatikan untuk key support pada Bitcoin dominance.
ya range kisaran 42,1 42,3%, sekitar area situlah teman-teman, yang benar-benar perlu diperhatikan ya. Next, ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Yes, jadi setelah daily dia sempat udah breakdown ya dari si resistannya ini, trendline resisten yang garis warna kuning ini yang sempat saya mention kan, ini terbentuk seperti channel ataupun kita bisa bilang secara keseluruhan ini bear flag pattern. Dia sudah breakdown dan close di bawahnya. Cuman yang menarik ya untuk posisi saat ini, dia sedang testing garis warna biru, itu adalah EMA 34 plus ya. Di situ juga ada retracement 0,6 atau di sekitaran $22.000. Jadi di situ adanya confluence of support yang posisinya sekarang ini mampu dipertahankan oleh si Bitcoin. Nah, ini akan saya hapus dulu biar nggak pusing lihatnya di sini teman-teman ya. Di box warna saya ganti warna ungu aja lah ya. Nah, ini ungu di sini teman-teman. Ya tuh. Dia masih mampu mempertahankannya. Jadi memang perlu sekali diperhatikan untuk posisi saat ini. Jadi ya kalau misalkan secara dailynya ini mampu ya istilahnya maintain di atas EMA 34, ini adanya kemungkinan untuk dia bisa melanjutkan penguatannya. Tapi kalau misalkan dia gagal maintain, kurang lebih jadinya seperti ini. Ketika dia drop ya, dia sudah jebol dari trend resisten garis warna kuning ya, kemudian juga terhadap beberapa gold ratio, dia bisa aja cuman mantul sejenak ya, cuman testing doang hitungannya, cuman testing untuk bisa melanjutkan penurunannya kembali. Ya, jadi hal seperti ini benar-benar perlu diantisipasi atau diwaspadai sama teman-teman sekalian. Jadi kenaikannya cuma sementara ataupun cuma testing aja untuk melanjutkan penurunannya. Ya biasanya kan kalian juga mungkin buat yang sering nge-trade juga lumayan tahu juga lah ya. Biasanya kalau misalkan let's say seperti inilah teman-teman, coba saya gambarkan dulu ya. Ini adanya sebelumnya resisten. Ya sebelumnya resisten. Kemudian ini mampu di break. Ya mampu di break. Kemudian ketika dia koreksi malah dibablas nih. Ya, ngelosor di bawah si garis trendline resisten yang sebelumnya kan menjadi resisten, kemudian di flip menjadi support. Support ini juga nggak mampu yang dipertahankan, kemudian di break. Kemudian dia cuman mantul dikit nih. Ya, mantul dikit, cuman testing aja untuk melanjutkan penurunannya. Nah, mungkin hal seperti ini nggak asing ya buat teman-teman sekalian yang sudah sering trading khususnya. Jadi hal seperti ini yang benar-benar perlu diperhatikan atau diwaspadai pada pergerakan Bitcoin secara daily time frame aja. Jadi kalau misalkan let's say next dia melanjutkan penurunannya karena memang kita tahu menjelang kenaikan suku bunga, rapat FOMC dan lain sebagainya, ini adalah next target yang potensi untuk divisit oleh si Bitcoin di box warna orange bawah ini di sekitaran 21.500 sampai sekitar 21.800 dolar. Jadi range area itu adalah area next target untuk si Bitcoin ketika memang dia melanjutkan penurunannya setelah dia breakdown, retest doang, naik mantul dikit, kemudian melanjutkan penurunan. Jadi area situ yang benar-benar perlu diperhatikan sama teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan dia malah nggak seperti ini gitu, skenario berbeda, oke, skenario ini dia malah mampu break ya, mampu break. Pertama hal yang perlu kita perhatikan adalah di highest terakhirnya dia, plus juga di situ ada EMA 55 atau garis warna merah ini. Dia belum benar-benar mampu close di atas ini, teman-teman tuh. Belum benar-benar mampu close di atas ini. Nah, kalau misalkan dia sampai mampu close nih, let's say di atas 23.700 dolar dia mampu break ya, close candle di atas gitu dengan bullish candle super tebal warna hijau seperti ini. Nah, itu adanya indikasi untuk dia masih bisa melanjutkan kenaikan ke kisaran 25.000, 26.000 dolar gitu. Jadi area itu menjadi next target dan area ini dulu EMA 55 untuk area yang benar-benar perlu diperhatikan secara daily time frame. Jadi tentunya kalian perlu ya dipertimbangkan untuk bullish skenario dan bearish skenario-nya karena memang menjelang seminggu lagi lah ya untuk kenaikan suku bunga. Next ini untuk si Bitcoin secara time frame hourly, kemarin juga sudah saya update pada pergerakan Bitcoin terakhir ya video saya. Ini bermain di dalam range ya channel seperti ini, bisa dibilang juga seperti bull flag pattern karena memang kita bisa lihat ya, ini datangnya dari bawah ya, kenaikan ya, naik, kemudian dia berangsur turun, tapi turunnya itu di dalam sebuah range channel. Jadi ya kita bisa bilang juga seperti bull flag pattern ya, karena kita bisa lihat juga terakhir kali saya sudah info di video terakhir, ketika terakhir kali dia kena rejection, kemudian dari si area 22.500 ini mengalami pemantulan, maka di situ ada beberapa resisten ya, seperti bantuan Fibo retracement 0,3, 0,5 dan 0,6-nya. Itu beberapa golden ratio. Plus di area sini, yang ini akan saya gedein dulu, adanya EMA 34 dan 55 nih, garis warna merah dan biru. Jadi di kisaran 22.900-an dolar itu adanya confluence of resistance yang benar-benar perlu diperhatikan dan diwaspadai pada pergerakan Bitcoin. And then yes, dari area situ dia cuma testing doang nih, kita bisa lihat nih. Dia cuma testing kemudian melanjutkan penurunannya sampai ke kisaran bawah dari si trendline supportnya ini
Ya, ini hampir nyentuh lah ya kisar-kisaran 21.900-an dolar. Memang kemarin juga sudah saya mention kalau misalkan bisa mencapai ke kisaran 21.600, 21.700-an dolar, cuman nggak sampai situ, dia udah mantul sedikit sekarang posisinya. Dan dia lagi coba bertahan ya, mempertahankan, plus juga testing terhadap EMA 34 dan 5 ini, dan juga area terakhirnya dia ini menjadi support ya, kita ataupun saya coba tandain aja biar lebih jelas ke teman-teman sekalian. Nih sebelumnya dari support nih. Ini juga support ya, mantul juga. Kemudian ini di flip menjadi resisten ya. Kemudian ketika dia mampu break seperti ini ya, nah ini di flip menjadi support lagi. Jadi memang area kisaran 22.500-an dolar, sekitar range area itu adalah area krusial untuk si Bitcoin, at least jangka pendeknya gitu. Jadi kalau misalkan area sini let's say dia masih mampu ya melanjutkan penguatannya, kita benar-benar perlu perhatikan. Nah ini ya, untuk trendline garis atas ini, trendline resisten di sekitar 22.900-an dolar, plus juga ini Fibonya akan saya hapus juga. Nah ini range-nya tuh ya, biar lebih clear lagi, lebih enak lagi lihatnya. Plus juga di area sih terakhir kali ini menjadi highest areanya si Bitcoin teman-teman, kena reject ya, kemudian drop sampai 21.900-an dolar. Jadi memang area sini ketika memang dia masih lanjut naik, ini adanya confluence of resistance yang benar-benar perlu diperhatikan dan diwaspadai untuk si Bitcoin, at least untuk jangka pendeknya nih. Oke, jadi itu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dari sini dia nggak dikasih naik dulu, malah lanjut langsung dikasih endlosor gitu ya, next target pasti di lowest area dia terakhir kali nih di sekitar 21.900-an dolar. Kalau misalkan area situ juga jebol juga nggak mampu dipertahankan, ya next area kisaran 21.600, 21.700-an dolar yang berpotensi untuk divisit sama si Bitcoin. Jadi itu aja teman-teman beberapa area yang krusial pada Bitcoin secara hourly, daily, dan juga Bitcoin dominance, USDT dominance ya. Jadi semoga kalian bisa terbantu, bermanfaat juga ya. Jangan lupa analisa kembali sebelum acquisition atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.